Apa makna kata yang sebenarnya? Kata sebagai satuan dari perbendaharaan kata sebuah bahasa mengandung dua aspek, yaitu aspek bentuk atau ekspresi dan aspek isi atau makna. Bentuk atau ekspresi adalah segi yang dapat dicercap dengan panca indera, yaitu dengan mendengar atau dengan melihat. Sebaliknya, segi isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk tadi. Pada waktu orang berteriak, maling misalnya, timbul reaksi dalam pikiran kita bahwa ada seseorang telah berusaha untuk mencuri barang atau milik orang lain. Jadi, bentuk atau ekspresinya adalah kata maling yang diucapkan orang tadi. Sedangkan makna atau isi adalah reaksi yang timbul pada orang yang mendengar. Reaksi yang timbul itu dapat berwujud pengertian atau tindakan, atau kedua-duanya. Karena dalam berkomunikasi, kita tidak hanya berhadapan dengan kata, tetapi dengan suatu rangkaian kata yang mendukung suatu amanat. Makna ada beberapa unsur yang terkandung dalam ujaran kita, yaitu pertama, pengertian, kedua, perasaan, ketiga, nada, dan keempat, tujuan. Pengertian merupakan landasan dasar untuk menyampaikan hal-hal tertentu kepada pendengar atau pembaca dengan mengharapkan reaksi tertentu. Perasaan, yaitu lebih mengarah kepada sikap pembicara terhadap apa yang dikatakannya, pertalian dengan nilai rasa terhadap apa yang dikatakan pembicara atau penulis. Nada mencakup sikap pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembacanya. Pembaca atau pendengar yang berlainan akan mempengaruhi pula pilihan kata dan cara menyampaikan amanat itu. Relasi antara pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca akan melahirkan nada suatu ujaran. Sedangkan tujuan, yaitu efek yang ingin dicapai oleh pembicara atau penulis. Memahami semua hal itu dalam seluruh konteks adalah bagian dari seluruh usaha untuk memahami makna dalam komunikasi. Kita kembali kepada unit yang paling kecil dalam bahasa yang mengandung konsep atau gagasan tertentu, yaitu kata. Maka, makna kata dapat dibatasi sebagai hubungan antara bentuk dengan hal atau barang yang diwakilinya atau referennya. Kata rumah misalnya adalah bentuk atau ekspresi, sedangkan barang yang diwakili oleh kata rumah adalah sebuah bangunan yang beratap, berpintu, berjendela, yang menjadi tempat tinggal manusia. Barang itulah yang disebut sebagai referen. Sedangkan hubungan antara keduanya, yaitu antara bentuk dan referen, akan menimbulkan makna atau referensi. Makna atau referensi kata rumah timbul akibat hubungan antara bentuk itu dengan pengalaman non-linguistis atau barang-barang yang ada di alam. Hubungan itu mengakibatkan makna kata itu seperti digambarkan dalam skema berikut. Bahwa makna adalah pertalian antara bentuk dan referen dapat dilukiskan dengan contoh dan gambar berikut. Ketika seseorang ditanyai apa arti kata nurse, ia menjawab tidak tahu. Padanya diberi atau ditunjuk sejumlah barang, referen, hidung, telinga, matahari, dan gunung. Ia tidak tahu artinya, tidak lain daripada bahwa ia tidak sanggup menunjukkan hubungan antara kata nurse dengan salah satu dari barang-barang itu. Kita perhatikan gambar berikut. Untuk membantunya mengetahui makna kata itu, kita menunjukkan kepadanya salah satu dari keempat barang yang digambarkan, yaitu barang nomor 1. Nah, sekarang ia mengetahui makna kata itu, yaitu nurse berarti hidung dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa seorang yang mengetahui sebuah referen barangnya tetapi tidak tahu bagaimana mengacunya, ia tidak tahu katanya. Tetapi kebalikannya juga benar. Kalau ia mengetahui katanya, bentuk, tetapi tidak tahu referennya, berarti ia tidak mengetahui maknanya juga, yaitu tidak mengetahui hubungan antara bentuk dan referennya. Mengetahui sebuah kata haruslah mengetahui kedua aspeknya, bentuk atau kata dan referennya. Berikutnya, ada berapa macam makna? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dalam mengetahui makna kata. Masalah bentuk kata lazim dibicarakan dalam tata bahasa setiap bahasa. Bagaimana bentuk sebuah kata dasar, bagaimana penurunan kata baru dari bentuk kata dasar, atau gabungan dari bentuk-bentuk dasar, biasanya dibicarakan secara terperinci dalam tata bahasa. Yang agak diabaikan adalah masalah makna kata. Padahal masalah ketepatan pilihan kata atau kesesuaian pilihan kata tergantung pula pada makna yang didukung oleh bermacam-macam bentuk itu. Sebab itu, dalam bagian ini masalah makna kata perlu disoroti secara khusus. Secara umum, makna kata pertama-tama dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan makna kata yang bersifat konotatif. Untuk menjelaskan kedua jenis makna ini, kita harus memperhatikan contoh berikut. Misalnya, kalimat toko itu dilayani gadis-gadis manis. Kalimat kedua, toko itu dilayani darah-darah manis. Kalimat ketiga, toko itu dilayani perawan-perawan manis. Ketiga kata yang dicetak miring di berikutnya memiliki makna yang sama. Ketiganya mengandung referensi yang sama untuk referen yang sama, yaitu wanita yang masih muda. Namun, kata gadis boleh dikatakan mengandung asosiasi yang paling umum, yaitu menunjuk langsung ke wanita yang masih muda. Juga mengandung sesuatu yang lain, yaitu rasa indah atau rasa poetis. Dengan demikian, mengandung asosiasi yang lebih menyenangkan. Sedangkan kata perawan, di samping menunjuk makhluk yang sama, juga mengandung asosiasi yang lain. Sama, juga mengandung asosiasi yang lain. Kata yang tidak mengandung makna atau perasaan tambahan disebut kata denotatif, atau maknanya disebut makna denotatif. Sedangkan makna kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu, di samping makna dasar yang umum, dinamakan makna konotatif atau konotasi. Jadi, dari contoh sebelumnya, kata gadis bersifat denotatif karena mengacu kepada sejenis makhluk tertentu tanpa suatu penilaian tambahan. Sedangkan kata darah dan perawan di samping mengacu kepada sejenis makhluk tersebut mengandung juga nilai tambahan. Kita kupas. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti makna denotasional, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial, atau makna proposisional. Disebut makna denotasional, referensial, konseptual, atau ideasional karena makna itu menunjuk denote kepada suatu referen, konsep atau ide tertentu dari suatu referen. Disebut makna kognitif karena makna itu bertalian dengan kesadaran atau pengetahuan, stimulus dari pihak pembicara dan respons dari pihak pendengar, menyangkut hal-hal yang dapat dicerap panca indera atau kesadaran dan rasio manusia. Dan makna ini disebut juga makna proposisional karena ia bertalian dengan informasi-informasi atau pernyataan-pernyataan yang bersifat faktual. Makna ini yang diacu dengan bermacam-macam nama adalah makna yang paling dasar pada suatu kata.
Dalam bentuk yang murni, makna denotatif dihubungkan dengan bahasa ilmiah. Seorang penulis yang hanya ingin menyampaikan informasi kepada kita, dalam hal ini khususnya bidang ilmiah, akan berkecenderungan untuk mempergunakan kata-kata yang denotatif. Sebab pengarahan yang jelas terhadap fakta yang khusus adalah tujuan utamanya. Ia tidak menginginkan interpretasi tambahan dari tiap pembaca, dan tidak akan membiarkan interpretasi itu dengan memilih kata-kata yang konotatif. Sebab itu untuk menghindari interpretasi yang mungkin timbul. Penulis akan berusaha memilih kata dan konteks yang relatif bebas interpretasi. Misalnya, rumah itu luasnya 250 meter persegi, denotatif. Rumah itu luas sekali, contohnya konotatif. Ada 1000 yang menghadiri pertemuan itu, denotatif. Banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu, konotatif. Meluap hadirin yang mengikuti pertemuan itu, konotatif. Karena setiap kata memiliki denotasi, maka penulis harus mempersoalkan apakah kata yang dipilihnya sudah tepat. Ketepatan pilihan kata itu tampak dari kesanggupannya untuk menuntun pembaca kepada gagasan yang ingin disampaikan, yang tidak memungkinkan interpretasi lain selain dari sikap pembicara dan gagasan-gagasan yang akan disampaikan itu. Memilih sebuah denotasi yang tepat dengan sendirinya lebih mudah dari memilih konotasi yang tepat. Seandainya ada kesalahan dalam denotasi, maka hal itu mungkin disebabkan oleh kekeliruan atas kata-kata yang mirip bentuknya, kekeliruan tentang antonim, atau kekeliruan karena tidak jelas maksud dan referennya. Kekeliruan pertama terjadi karena masalah ejaan. Gaji jadi gaji, darah jadi darah, interferensi menjadi inferensi, intervensi, bahwa menjadi bawa, dan sebagainya. Kesalahan kedua mudah diperbaiki karena bersifat temporer, tetapi kesalahan ketiga adalah kesalahan yang paling berat. Makna denotatif dapat dibedakan atas dua macam relasi, yaitu pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang diwakilinya, dan kedua, relasi antara sebuah kata dan ciri-ciri atau perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. Pengertian kursi adalah ciri-ciri yang membuat sesuatu disebut sebagai kursi, bukan sebuah kursi individual. Berikutnya, apa itu makna konotatif? Konotatif atau konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna atau emotif, atau makna evaluatif. Makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju atau tidak setuju, senang dan tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar. Di pihak lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa pembicaranya juga memendam perasaan yang sama. Memilih konotasi seperti sudah disinggung sebelumnya adalah masalah yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan memilih denotasi. Oleh karena itu, pilihan kata atau diksi lebih banyak bertalian dengan pilihan kata yang bersifat konotatif. Bila sebuah kata mengandung konotasi yang salah, misalnya kurus, kering, untuk menggantikan kata ramping dalam sebuah konteks yang saling melengkapi, maka kesalahan semacam itu mudah diketahui dan diperbaiki. Sangat sulit adalah perbedaan makna antara kata-kata yang bersinonim, tetapi mungkin mempunyai perbedaan arti yang besar dalam konteks tertentu. Sering, sinonim dianggap berbeda hanya dalam konotasinya. Kenyataannya, tidak selalu demikian. Ada sinonim-sinonim yang memang hanya mempunyai makna denotatif, tetapi ada juga sinonim yang mempunyai makna konotatif. Misalnya kata mati, meninggal, wafat, gugur, mangkat, berpulang memiliki denotasi yang sama, yaitu peristiwa di mana jiwa seseorang telah meninggalkan badannya. Namun, kata meninggal, wafat, berpulang
mempunyai konotasi tertentu, yaitu mengandung nilai kesopanan atau dianggap lebih sopan. Sedangkan mangkat mempunyai konotasi lain, yaitu mengandung nilai kebesaran. Dan gugur mengandung nilai keagungan dan keluhuran. Sebaliknya, kata persekot, uang muka, atau panjar hanya mengandung makna denotatif. Konotasi pada dasarnya timbul karena masalah hubungan sosial atau hubungan interpersonal yang mempertalikan kita dengan orang lain. Sebab itu, bahasa manusia tidak hanya menyangkut masalah makna denotatif atau ideasional dan sebagainya. Ada beberapa cara yang memperlihatkan bahwa bahasa bukan semata-mata menjadi alat untuk menyampaikan informasi faktual. Pertama, kita tidak hanya membuat pernyataan proposisi, tetapi juga mengajukan pertanyaan dan memberi perintah. Bahasa memantulkan perbedaan ini dengan menyediakan bentuk-bentuk perintah pertanyaan. Kalimat tanya memang ada hubungan dengan informasi, tetapi bukan menyampaikan informasi, melainkan meminta informasi. Sebab itu, sesuai dengan hubungan sosial atau interpersonal, bentuk-bentuk itu dapat bergeser dengan memasukkan nilai emotif atau konotatif tertentu. Misalnya, siapa namamu? Atau namamu siapa? Boleh saya mengetahui namamu? Ambil buku itu. Ambil itu. Tolong ambil buku itu. Dan sebagainya. Kedua, ada bermacam-macam kegiatan bicara. Ada kegiatan bicara yang berusaha meyakinkan, membujuk, mengingatkan, atau menyindir orang lain. Kita mempergunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain dengan bermacam-macam cara. Dengan demikian, kata-kata yang berfungsi untuk mengiringi kegiatan itu juga bervariasi. Misalnya, saya berjanji akan datang besok, atau pasti saya akan kesini besok, atau biar bagaimanapun saya akan kesini besok, dan sebagainya. Ketiga, banyak hal yang kita katakan sebenarnya bukan menyangkut fakta, tetapi menyangkut evaluasi, sehingga dapat mempengaruhi sikap orang. Ada kata yang memantulkan nilai rasa menyenangkan, dan ada yang memantulkan nilai rasa tidak menyenangkan atau kebencian. Misalnya, kata gagah berani. Berani, masyhur, mulia, harapan, berharga, kemerdekaan. Mengandung konotasi atau nilai evaluatif yang baik. Tetapi kata-kata seperti penakut, pengecut, hina, putus asa, keji, penjajahan, gelap, kejam, tebal muka, kebencian, tolol, pengkhianat, durhaka, dan sebagainya mengandung konotasi yang kurang menyenangkan. Banyak penutur membedakan nilai emotif antara kata politikus dan negarawan, antara kata menyembunyikan atau menutup-nutupi, antara kemerdekaan dan kebebasan, dan sebagainya. Kata-kata dapat mempunyai nilai atau makna emotif yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Keempat, bahasa sering bertalian dengan macam-macam relasi sosial. Dalam hal ini, ada kata yang dianggap kasar dan ada kata yang dianggap sopan. Tetapi, ada juga kata tertentu akan dianggap sopan atau mubazir jika dipakai pada orang-orang tertentu, dan akan dirasakan kasar kalau dipakai pada orang-orang lain. Misalnya, kata mengandung, hamil, bunting, dan akan memiliki nilai emotif tertentu. Sebaliknya, bila kita mengatakan diam, tutup mulutmu, maka orang yang kita hadapi adalah mereka yang kedudukan sosialnya lebih rendah. Dan bila kita mengatakan minta tenang sedikit atau perhatian, maka yang dijadikan sasaran adalah hadirin yang dianggap sederajat tingkatan sosialnya. Kalau hadirin lebih tinggi statusnya, barangkali akan lebih cocok kalau kita mengatakan, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, bolehkah saya diberi waktu untuk, dan sebagainya. Kelima, seringkali terjadi bahwa apa yang dikatakan bermakna lain sekali dari makna yang tersirat dalam rangkaian kata yang dipergunakan. Dalam hal ini, peranan intonasi dapat mengubah makna sebuah kalimat. Misalnya, Anda memang sangat pintar, atau memang Andalah gadis yang paling cantik di antero dunia. Yang sebenarnya dimaksudkan,
Anda seorang yang sangat tolol atau memang Anda seorang gadis yang sangat jelek. Yang keenam, seringkali kita tidak menghadapi suatu pernyataan, tetapi suatu pengandaian, yaitu mengandaikan bahwa sesuatu itu ada atau terjadi. Misalnya, seandainya ayah ada di sini, kita akan bersama-sama berlibur ke puncak. Dalam kenyataan, memang ayah tidak ada, sebab itu kalimat sebelumnya juga tidak mengandung makna seperti yang tersirat dalam rangkaian kata-kata itu. Ada suatu bidang makna lain dan dimasuki seluruh rangkaian itu. Semua faktor sebelumnya akhirnya memberikan pengaruhnya dalam pergeseran makna kata, memberikan nilai-nilai tambahan pada makna dasar yang dimiliki sebuah kata. Terima kasih. Jangan hanya puas pada menonton channel YouTube, tetapi lanjutkan dengan membaca buku.